Halo teman-teman, video kali ini saya buat untuk motivasi kita semua. Semoga dalam cerita kali ini kita bisa ambil pelajaran yang sangat berharga. Semoga video dan cerita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Judul: Dari Bully Hingga Sukses, Kisah Anak Yatim Piatu di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota. Hidup seorang anak laki-laki bernama Adit. Usianya baru 12 tahun. Namun hidup telah memberinya banyak luka dan pelajaran. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis ketika Adit masih berusia 5 tahun. Sejak saat itu, ia tinggal bersama neneknya, Bu Lasmi, yang sudah tua dan sakit-sakitan. Kehidupan mereka penuh keterbatasan. Rumah mereka hanya sebuah gubuk reot dengan atap bocor dan lantai tanah. Bu Lasmi bekerja sebagai buruh cuci, sementara Adit membantu dengan menjual koran di pagi hari sebelum pergi ke sekolah. Meskipun hidup serba kekurangan, neneknya selalu mengajarkan Adit untuk tetap jujur dan bekerja keras. Namun, di sekolah, hidup Adit tidak lebih mudah. Ia sering menjadi sasaran bully teman-temannya. Mereka mengejek pakaian musuhnya, kotak bekalnya yang kosong, dan statusnya sebagai anak yatim piatu. "Hei, si miskin! Jangan dekat-dekat, nanti kita tertular kemiskinanmu," begitu salah satu temannya sering berkata. Adit tidak pernah membalas. Ia hanya menunduk dan diam. Namun dalam hatinya ia bertekad, "Aku akan membuktikan bahwa aku bisa mengubah nasibku." Perjuangan kecil yang berbuah manis. Suatu hari, Adit menemukan sebuah buku tua di perpustakaan sekolah tentang bisnis dan kewirausahaan. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti isinya, ia mulai tertarik dengan ide bahwa orang bisa mengubah hidupnya dengan kerja keras dan kreativitas. Dengan uang tabungannya yang sedikit, Adit membeli beberapa kantong plastik biji kacang tanah di pasar. Bersama neneknya, ia memanggang kacang tersebut, menambahkan sedikit bumbu rahasia yang mereka ciptakan bersama. Hasilnya, kacang itu terasa renyah dan gurih. Adit mulai menjual kacang tersebut di sekolah. Awalnya, ia merasa takut diejek lagi, tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Teman-teman yang biasanya membulinya justru memuji kacang buatannya. Ini enak banget. Aku beli lagi ya besok," kata salah satu temannya. Melihat antusiasme tersebut, Adit mulai meningkatkan produksinya. Ia mencari cara agar kacang buatannya bisa dijual lebih banyak. Ia pun meminta izin kepala sekolah untuk menjual kacangnya di kantin. Tidak hanya itu, ia juga mulai menjualnya di pasar kecil desa. Dalam waktu beberapa bulan, kacang buatan Adit menjadi populer. Bahkan, seorang pedagang besar di kota tertarik untuk memasarkan produknya. Pedagang tersebut membantu Adit membuat kemasan sederhana namun menarik, memberi merek produknya Kacang Gurih Lasmi sebagai penghormatan kepada neneknya. Perubahan yang tidak terduga
2 tahun kemudian, usaha Adit berkembang pesat. Kacang buatannya tidak hanya dijual di desanya, tetapi juga mulai masuk ke pasar kota. Dengan keuntungan yang ia dapat, Adit memperbaiki rumah neneknya dan membelikan obat-obatan yang diperlukan. Melihat kesuksesannya, beberapa teman yang dulu sering membulinya datang meminta maaf. Adit menerima mereka dengan hati yang lapang. Aku gak pernah dendam. Semua ini justru jadi motivasi buat aku, katanya. Saat Adit berusia 18 tahun, bisnisnya sudah berkembang menjadi usaha besar dengan beberapa karyawan. Ia bahkan mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah sebagai pengusaha muda inspiratif. Dengan penghasilan yang besar, Adit mampu membeli rumah yang lebih layak untuk neneknya, mobil untuk operasional bisnis, dan menyekolahkan dirinya ke perguruan tinggi, memberi kembali. Namun, Adit tidak melupakan masa sulitnya. Ia mendirikan sebuah yayasan untuk membantu anak-anak yatim piatu di desanya agar mereka bisa sekolah dan memiliki peluang untuk mengubah hidup mereka. Aku tahu rasanya tidak punya siapa-siapa, tapi aku juga tahu bahwa kerja keras dan doa bisa mengubah segalanya, ujarnya dalam sebuah wawancara televisi. Kini, Adit adalah seorang pengusaha sukses yang dikenal luas. Namun, ia tetap rendah hati dan selalu mengingat asal-usulnya. Ia sering berkata, kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar kita bisa berbagi dengan orang lain. Dari seorang anak kecil yang sering dibuli, Adit membuktikan bahwa tekad, keberanian, dan hati yang tulus dapat mengubah nasib seseorang. Ia adalah bukti hidup bahwa mimpi besar bisa dimulai dari langkah kecil.